Melihat seorang pria terbangun dari tidurnya, pria itu memulai harinya dengan bekerja, mengantar gas ke rumah orang-orang. Panas hujan tidak menghentikannya untuk terus bekerja. Dan pria itu bernama Shinozaki Rui. Ia adalah mantan petinju internasional yang menutup diri karena suatu alasan. Ia kemudian mendatangi seseorang untuk mengambil suatu pekerjaan sebagai petugas parkir. Manajer kemudian menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya adalah kakek yang sudah tua, yang sangat baik hati, tetapi ia tiba-tiba pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Suatu ketika seorang wanita tunanetra bernama Akari datang menemuinya untuk mengajak menonton televisi bersama. Akari mengira bahwa ia adalah kakek tua kenalannya, akan tetapi kemudian ia terkejut ketika Rui menjelaskan bahwa kakek tua itu sudah berhenti. Akari pada saat itu terkejut dan sedikit malu, lalu bergegas pergi saat hujan mulai turun. Rui yang tidak tega melihatnya, ia mengajaknya untuk menonton televisi bersama sambil menunggu hujan reda. Akari menikmati acara televisi dengan menggunakan indera pendengarannya. Rui tidak bisa mengendalikan diri dan terus menatapnya karena melihat Akari tersenyum. Ketika hujan mulai reda, Akari memberikan sedikit makanannya kepada Rui dan mengatakan untuk selalu menyiram bunga yang ada di kantornya. Keesokannya Akari bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Sementara itu, Rui memberanikan diri untuk menemui direktur yang pernah membantunya. Rui berlutut dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Namun direktur masih belum bisa memaafkannya. Saat malam harinya, Akari kembali datang untuk menemui Rui menonton televisi bersama. Ia memanggil Rui dengan sebutan paman dan mengira bahwa umurnya sudah 35 tahun. Rui terkejut akan tapi ia tidak mempermasalahkannya. Saat Akari akan pulang, Rui mengembalikan kotak makannya. Dan pada saat itu Akari mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Tetapi Rui dengan sikap dinginnya hanya menerima jabat tangan tersebut tanpa menyebutkan namanya. Dari pertemuan itu membuat Rui lebih memperhatikan kebersihannya. Ia melakukan itu karena sempat membuat Akari tidak nyaman karena bau yang tidak sedap. Di hari berikutnya, Akari selalu menyempatkan waktu untuk datang menemui Rui. Dan suatu ketika, ia hampir tertabrak mobil dan terjatuh, yang mana membuat kakinya terluka. Rui yang melihatnya segera membawanya ke rumah sakit lalu mengantarnya pulang. Di perjalanan, Akari yang pada saat itu kesulitan berjalan meminta Rui untuk beristirahat. Akan tapi Rui mengendongnya meski Akari berkata bahwa akan menyesal jika melakukan hal itu. Akari tersenyum ketika Rui menyadari bahwa harus melewati tangga yang sangat tinggi. Setibanya di rumah, Akari meminta tolong kepada Rui untuk membetulkan saluran air yang tersumbat. Dan sebagai ucapan terima kasih, ia memberikan 2 tiket konser musik kepadanya. Akan tapi Rui tidak mempunyai teman untuk pergi ke konser tersebut. Dan pada akhirnya Akari mengajaknya untuk pergi bersama. Keesokannya Akari berusaha tampil menarik dengan bantuan seseorang yang akan membuatnya tampil beda. Pada saat itu Rui sangat terpesona melihat Akari. Kencan itu berjalan lancar sebelum akhirnya Akari ingin tahu sedikit masa lalu Rui. Dan itu yang membuatnya tidak senang. Akari tersinggung ketika Rui berkata bahwa dirinya terlalu banyak bercerita. Rui menyadari bahwa sikapnya terlalu kasar dan ia memutuskan untuk lebih terbuka kepada Akari. Ia juga memperkenalkan dirinya dengan baik dan menjelaskan bahwa dirinya baru berusia 24 tahun dan bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang petinju dan banyak melakukan hal buruk. Dan selama ini ia berusaha melupakan masa lalunya dan karena itulah ia merasa tidak senang jika harus mengingat kembali masa-masa itu. Akari mengerti dan ia juga minta maaf karena sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu ketika atasan kantor memberikan hadiah kepada Akari yang ternyata ia berulang tahun minggu lalu. Dan tiket konser yang sebelumnya ternyata juga dari atasannya. Di sisi lain, Rui bertemu dengan direktur dan pelatihnya di sebuah kafe. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia ada di penjara. Saat di masa lalu, setelah pelatih membawanya dan memberikan kehidupan yang layak, Rui diam-diam bertarung di jalanan.
untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan ia menjadi tukang pukul yang dengan mudah menyakiti orang-orang sampai pada akhirnya ia ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Sepulang dari pertemuan itu, Rui pergi ke panti asuhan dan menemui suster yang pernah merawatnya saat ia masih kecil. Suster juga minta Rui untuk lebih bersemangat menghadapi masa depan. Akan tapi Rui masih terjebak di masa lalunya. Rui juga bertanya apakah ia bisa mengubah namanya. Suster kemudian menjelaskan bahwa Rui tidak perlu melakukan hal tersebut untuk menjadi orang baik. Dan pada saat itu suster memberikan ikat rambut yang dibuat oleh anak-anak dan mengatakan untuk memberikan ikat rambut tersebut kepada orang spesial. Saat malam harinya, atasan Akari datang ke rumah Akari. Ternyata selama ini ia menyukai Akari, akan tapi apa yang ia lakukan hanya berdasarkan nafsu. Dan untunglah pada saat itu Rui datang sebelum hal buruk terjadi. Atasan Akari pun pergi setelah Rui menghajar dan mematahkan jarinya. Setelah apa yang terjadi, Akari bingung karena ia berpikir bahwa ia akan kehilangan pekerjaannya. Rui kemudian berkata bahwa ia akan bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuknya. Dan itu semua tulus karena ia ingin membantunya. Namun bagi Akari itu hanya membuatnya semakin sengsara. Rui akhirnya pergi setelah meninggalkan ikat rambut yang ia bawa. Dan itu menjadi bukti bahwa Akari adalah seseorang yang sangat spesial untuknya. Keesokannya Akari datang menemui Rui dan berkata bahwa ia sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perkataan Rui sebelumnya bukan hanya sekedar janji, dan ia bersungguh-sungguh ingin membantunya. Dan pada saat itu Rui mengajak Akari ke pantai, di mana tempat terakhir kalinya ia bersama dengan ibunya. Saat itu ibunya memilih untuk mati, akan tetapi Rui ditakdirkan untuk tetap hidup. Mendengar hal itu, Akari minta Rui untuk mencari sebuah batu bulat. Akari kemudian menjelaskan bahwa batu tersebut menjadi halus karena terkikir oleh air. Yang mana yang dimaksud adalah orang yang pernah terluka pun akan bisa menjadi orang yang lebih baik dengan seiring berjalannya waktu. Dan ia yakin bahwa rasa sakit tersebut pasti memiliki makna yang bisa dijadikan pelajaran. Akari kemudian meminta Rui untuk menyimpan batu tersebut dan berkata bahwa itu adalah jimat yang akan menghubungkan mereka untuk menemui janjinya kepada Akari. Rui memutuskan untuk masuk kembali ke dunia petinju dan ia akan mencari nafkah dengan cara yang benar. Mereka hidup bahagia sama seperti pasangan pada umumnya. Dan terlintas dalam benak Rui untuk membeli anjing yang bisa menjaga Akari di saat ia pergi. Akari sangat senang dan memberi nama anjing tersebut dengan nama Suko. Cinta mereka benar-benar tulus. Rui bisa menerima semua kekurangan Akari dan ia sangat menyayanginya. Begitu juga dengan Akari yang bisa menerima ketulusan cintanya tanpa harus memandangnya sosok seperti apa. Waktu terus berlalu, Rui terus berusaha melakukan hal terbaik di setiap pertandingannya. Akari juga terus berada di sampingnya dan mendukungnya sepenuh hati. Di suatu malam, Rui menceritakan impian masa depannya untuk membuat toko kecil, di mana Akari bisa membuat pot bunga kesukaannya. Rui juga berjanji bahwa ia akan mengabulkan keinginannya itu. Di suatu kesempatan ia telah menangkan pertandingan, dan ia bertemu kembali dengan kenalan masa lalunya yang bernama Kyosuke. Rui menegaskan bahwa ia tidak akan kembali, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Akari membawa Rui pergi ke makam orang tuanya. Akari juga bercerita bahwa dulu ia pernah membawa orang tuanya pergi menggunakan mobil untuk berjalan-jalan. Namun ternyata ia kehilangan fokus di tengah-tengah perjalanan ketika melihat pria terjatuh dari atas gedung dan akhirnya mengalami kecelakaan yang mana membuat kedua matanya tidak bisa melihat. Rui terkejut karena ternyata kejadian tersebut berkaitan dengan dirinya. Pria yang terjatuh saat itu adalah korban kekerasan Rui yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di saat itulah Rui ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan. Setelah tahu apa yang telah terjadi, Rui merasa sangat bersalah dan luka lamanya kembali muncul. Di tengah-tengah keterpurukan, Rui dihadapkan dengan Kyosuke yang mengajaknya untuk bertarung lagi di jalanan. Ia juga menjelaskan bahwa pertarungan itu lebih banyak menghasilkan uang. Namun bagaimanapun Rui tetap menolak, karena ia tidak mau berurusan lagi dengan masa lalunya. Saat malam harinya, Rui terkejut karena Akari tiba-tiba menghilang, dan ternyata ia berada di rumah sakit karena terjatuh. Dokter juga menjelaskan bahwa tulang rusuknya ada yang retak, akan tapi itu bisa sembuh dengan sendirinya. Masalah lainnya yang serius yaitu kondisi mata Akari. Selain gejala akibat kecelakaan tersebut,
ia diketahui memiliki gejala yang cukup serius. Dan jika dibiarkan, buta totalnya akan semakin parah, dan ia akan kehilangan kesempatannya untuk dapat melihat lagi. Mendengar hal itu, Rui bertanya kepada Akari, kenapa ia tidak bercerita bahwa ia punya kesempatan untuk bisa melihat. Akari kemudian menjelaskan, meskipun matanya akan sembuh, itu tidak akan bisa mengembalikan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Akari merasa sangat bersalah kepada orang tuanya, dan dengan kondisinya saat ini ia merasa bahwa bebannya menjadi ringan. Akan tetapi Rui memiliki pandangan lain. Menurutnya Akari harus sembuh agar ia bisa melihat kebahagiaan dengan matanya sendiri, terutama setelah menikah dan memiliki anak di masa yang akan datang. Pada akhirnya Rui memutuskan untuk mengambil bagian dalam pertarungan bawah tanah untuk membayar operasi mata Akari. Ada harga yang harus dibayar sebelum mengikuti pertarungan tersebut. Selain harus menghapus identitasnya, Rui juga harus memutus hubungannya dengan Akari agar ia tidak diincar oleh orang jahat yang menaruh dendam kepadanya. Tidak mudah memang, akan tetapi itu keputusan yang harus dipilih Rui sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Setibanya di arena pertarungan, Rui baru mengetahui bahwa lawannya diganti, dan ia terpaksa harus berhadapan dengan orang yang jauh lebih besar darinya. Dan tidak lama dari itu terungkap bahwa pertandingan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Kyosuke, dan berharap Rui akan kalah. Namun ternyata keadaan tidak sesuai harapan, karena Rui dengan sisa tenaga yang ia miliki berhasil mengalahkan musuhnya di saat-saat terakhir. Sementara itu, operasi mata Akari berjalan dengan lancar, dan akhirnya ia bisa melihat. Rui meminta bantuan pelatihnya untuk mengirimkan setengah uangnya ke rekening Akari, dan sebagian sisanya kepada istri dari mendiang pria yang meninggal karenanya. Dan di saat malam itu, Rui diserang oleh sekelompok orang suruhan Kyosuke yang belum bisa menerima kekalahannya. Rui terluka parah dan ia tergeletak di jalan yang gelap, tanpa tahu kondisinya akan selamat atau tidak. Waktu berlalu. Rui dinyatakan menghilang, sementara Akari terus menangisi kepergiannya. Hingga suatu ketika Akari bertemu dengan suster di gereja, dan akhirnya ia tahu bahwa kekasihnya itu berkaitan dengan kecelakaan yang menimpanya di masa lalu. Dengan sisa ingatan yang ia miliki, Akari berusaha membuat patung wajah Rui. Namun ternyata itu tidak mudah. Hatinya pada saat itu hancur, dan ia tidak pernah tahu seperti apa sosok orang yang telah membantu dan mencintainya dengan tulus. 2 tahun kemudian, Akari berusaha melakukan yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya. Ia membuka toko dan menjual berbagai macam keramik buatannya sendiri, dan ia juga memanfaatkan keahlian memijatnya untuk memijat relawan di rumah sakit. Di satu kesempatan, Akari datang ke rumah sakit untuk memijat pasien, dan saat itulah ia bertemu dengan Rui, yang ternyata berhasil bertahan hidup. Identitas barunya adalah Hyoda Hirakashi, dan Akari memijatnya tanpa tahu ia adalah kekasihnya yang telah lama pergi. Sementara itu, Rui hanya bisa diam menahan rasa kesedihannya dengan memegang batu pantai yang masih ia simpan. Waktu terus berlalu, Rui akhirnya sembuh, namun cedera kaki yang ia terima harus menggunakan tongkat. Suatu ketika Rui melihat Akari dan anjing mereka, yang kini sudah tumbuh besar, pergi meninggalkan toko. Rui kemudian masuk ke dalam toko di mana ia melihat kotak musik Akari, dan itu membuatnya teringat dengan kenangan masa lalu. Setelah membeli salah satu barang di toko tersebut, Rui pergi, dan tidak lama dari itu anjingnya bernama Soku datang menghampirinya, dan tentu saja ia ingat siapa pemiliknya. Akan tapi Akari hanya ingat bahwa pria itu adalah salah satu pasien yang ada di rumah sakit. Ketika Akari kembali ke toko, ia mendengar cerita dari pegawainya bahwa kotak musik yang ia pajang membuat seorang pria menangis. Akari bertanya apakah pria tersebut menggunakan tongkat, dan iya, pegawainya menjawab dengan heran. Dan di saat itulah Akari menyadari bahwa pria sebelumnya adalah Rui, kekasihnya yang telah lama menghilang. Akari dengan cepat pergi mencari Rui sebelum akhirnya ia teringat dengan pantai yang pernah ia kunjungi bersamanya, dan beruntunglah Akari menemukannya tepat sebelum ia menenggelamkan dirinya ke laut dengan putus asa. Akari menghampirinya dan berkata bahwa bukan di sini tempatnya untuk pulang. Akhirnya Rui menyadari bahwa tindakannya salah, dan ia akhirnya kembali melanjutkan hidupnya berdua bersama dengan Akari, dan mereka pun hidup bahagia.